Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Yang subscribe semoga rezekinya berlimpah, amin. Karena kata Nabi, siapa yang bertatap muka dalam satu saat berbincang-bincang soal agama, maka ia akan diampunkan dosanya. Salah satu hikmahnya, ini begini aja nih ngobrol agama, Allah mengampuni dosanya. Siapa yang bersalaman dengan gurunya, salaman itu diampunkan dosanya. Siapa yang datang ke tempat majelis taklim dari rumah ke sini, itu jalan kakinya, langkahnya diampunkan dosanya. Artinya kalau dari sisi hikmah rohani atau hikmah batiniah, itu bisa membersihkan hati kita, bisa membersihkan dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Ini Pak Haji dari mana ini Pak Haji? Pak Haji? Cirebon. Ah? Dia orang Cirebon. Oh, Cirebon? Iya, Ustadz. Oh, Ustadz Rudi. Alhamdulillah, ada Ustadz dari Cirebon ya? Iya. Mana Cirebonnya di mana Ustadz? Mana? Oh, Pekalongan. Ya. Salah ya? Kakek saya asalnya Pekalongan. Kakeknya lagi asalnya Jawa. Jawa Tengah. Demak. Kita kembali. Kenapa menuntut ilmu itu diwajibkan? Dan ilmu apa yang wajib dituntut? Yang wajib dicari? Awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Ada yang apa? Di dalam kitab Bidayatus Sibyan, dulu saya belajar syair ini masih madrasah ibtidaiyah kelas 4. Awal wajibin alal insan, pertama kali diwajibkan bagi orang Islam ialah harus mengetahui siapa Tuhannya. Jadi seumur kita masih SD kelas berapa, kelas 4, dari kelas 4 sudah diajarin tentang Tuhan. Ma'rifatul ilahi bistiqoli, mengetahui Tuhan dengan seyakin-yakinnya. Kalau saya tanya, Tuhan ada enggak? Kok jawabnya, ini ngaji sama Ustaz Yaudin udah berapa tahun nih? Kata Ustaz Kosim lebih dari 15 tahun. Awal wajibin alal insani, pertama kali bagi manusia diwajibkan mengetahui tentang Tuhannya. Ngaji udah berapa tahun? Kalau saya tanya, Tuhan ada enggak? Kok jawabannya enggak? Enggak.
Jawabannya yang tegas, yang yakin. Ada nggak? Ada? Di mana? Di aras. Kalau di aras berarti Tuhan bertempat. Nah, ini seperti apa Allah itu? Bingung lah. Ini pelajaran ibtidaiyah nih Pak. Tuh lihat di YouTube anak SD kelas 5 debat dengan profesor doktor ya, membahas masalah Tuhan. Kalah profesornya. Tuhan ada nggak? Ada. Seperti apa? Tidak seperti apa-apa. Laisa kamitslihi syai'. Nggak seperti apa-apa. Kalau katanya seperti jin, Allah itu bukan makhluk. Ya kan? Allah itu pencipta makhluk. Yang mencipta dengan yang dicipta pasti beda. Jadi seperti apa? Yang nggak seperti apa-apa. Yang kita tahu ini yang kita tahu. Seperti manusia, kita tahunya manusia. Nggak ada seperti apa. Di mana Allah itu ada? Tidak di mana-mana. Tapi Allah ada. Bahkan keadaan Allah lebih dekat dari urat leher. Di banyak orang nggak ngerti tentang Allah lebih dekat dengan urat leher itu maksudnya apa. Ada si A sama si B, si Romi dan si Juliet jatuh cinta. Si Juliet, si Robinya pergi ke Surabaya, kuliah. Si Julietnya di sini Jakarta. Saking cintanya lewat telepon ya, ketawa-ketawa. Apa kabar lo? Baik. Oh, ketawa saking senangnya. Merasanya apa? Dekat. Dekatnya kita dengan Tuhan itu seperti itu. Biar kata pacarnya yang dicintainya adanya di Mekah, kalau lewat telepon rasanya dekat banget, ya kan? Dengar suaranya, apalagi ya kalau video call, tahu wujudnya, rasa. Jadi kita harus ngaji rasa di mana Allah itu lebih dekat dari urat. Kalau dalam sholat gimana? Kita sholat sholli fardhu isya'i arba' raka'atin mustaqbil ka'bati imaman atau makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Dicari mana Allahnya. Memang kelas kita belum bisa melihat wujud Allah. Jadi kita harus bagaimana? U'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah. Sholatlah menghadap Tuhan, ya kan? Seakan-akan engkau melihat Tuhan. Kalau tidak mampu melihat Tuhan, yakinilah bahwa Tuhan melihat kita. Keyakinannya begitu. Allahu Akbar. Dicari Allah, nggak bakal bisa. Nabi Musa saja pengen ketemu dengan Tuhan, zatnya Tuhan, sampai ngancem-ngancem sama Allah. Ya Tuhan, aku ini tahu wujudmu, zatmu bagaimana? Tolong tampakkan di hadapanku. Allah jawab, kalau aku turun wujud yang sebenarnya, bumi akan hancur. Nggak kuat menahan beban.
saking besarnya Allah. Besar di sini bukan besar wujudnya kayak planet bumi begitu ya. Saking maha agungnya Allah. Tingkat Nabi Musa. Jadi kita bagaimana caranya? Ya itu tadi. Sholatlah dengan khusyuk. Yakinilah bahwa sholat kita ini dilihat, disaksikan oleh Allah. Karena Allah mempunyai sifat samia, yaitu maha melihat. Wujud kidam bako mukhalafatul khawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyat kudrat iradat ilmu khayat sama basorkan. Nah itu sama maha melihat. Basor maha melihat sama maha mendengar. Apakah Allah melihat kita itu ketika kita sedang sholat saja? Tidak. Allah melihat hambanya setiap saat. Kemanapun kita pergi, bahkan sampai menyelam di laut yang paling dalam pun Allah melihat. Hebat amat Allah. Bukan hebat lagi. Nah sekarang ada orang baru bisa menciptakan robot aja udah setengah mati sombongnya ya. Lah Allah manusia ada di mana juga melihat. Tapi sekalipun demikian Allah ada pasukan-pasukannya mengutus para malaikat untuk menjaga kita, mengutus para malaikat untuk mengawasi kehidupan kita. Dicatat amal ibadah kita. Takut nggak tuh? Siapa yang mencatat amal kebajikan dan amal keburukan kita? Malaikat siapa? Raqib, atid. Kalau mungkar nakir menjaga neraka malaikat mungkar. Sebelah kanan malaikat raqib, sebelah kiri ada malaikat atid. Kita ngomong apa dicatat, bagus dicatat, jelek dicatat. Nah, kalau soal dunia manusia ada berapa miliar, malaikatnya banyak nggak Ustaz? Ini malaikat raqibnya ada berapa, atidnya ada berapa? Malaikat bisa lebih banyak dari manusia. Kenapa? Ada satu makalah ulama di dalam tafsir, siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja akan keluar dua malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Bi dua huruf, dua malaikat. Yang bacanya orangnya satu. Karena bismi ba sim mim tiga. Berarti udah 6 malaikat, ya kan? Nah kalau satu Quran yang dibaca oleh satu orang, berapa miliar malaikat? Jadi malaikat lebih banyak daripada manusia. Tugasnya apa malaikat yang keluar dari itu? Menjaga kita, membantu kita, mendoakan kita. Ketika kita berdoa, kepengen doa kita ini sampai kepada Allah, diangkat oleh para malaikat itu. Amin, amin, sampai kepada Allah. Yaitu malaikat-malaikat tadi yang kita sering membaca Al-Quran. Nah kalau sholat, berapa Fatihah, Bismillah, Fatihah, surat lain, ya kan? Subhanallah, Alhamdulillah, dan sebagainya. Semuanya keluar malaikat. Berapa ribu itu satu sholat aja malaikatnya. Kalau kita sudah ma'rifat kepada Allah, ma'rifat billah,
Kelihatan malaikat-malaikat di samping Anda ini. Ada. Maka saking banyaknya malaikat jadi keluar cahaya. Malaikat itu kan tercipta dari cahaya. Ada malaikat, ada orang soleh datang di tempat gelap tiba-tiba terang karena ada cahaya. Lain. Pertama kita tadi membahas tentang Tuhan. Makanya ada satu kalimat, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Kita berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, lafaz-lafaz Allah yang sempurna. Wa idza quri'al Qur'anu fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. Andaikan kalian membaca Al-Qur'an maka jangan lupa bacalah isti'adzah, yaitu a'udzu billahi minas syaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kenapa berlindung kepada Allah? Ya karena Allah Tuhan kita. Kenapa tidak berlindung kepada manusia? Tidak boleh. Itu berlindung itu harus kepada Tuhan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat berlindung. Gantungkan, satukan batin kita, hati kita kepada Allahu Rabbul Alam. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah, astagfirullah, la haula wa la quwwata illa billah, dan lain sebagainya. Ucapan-ucapan atau zikir yang menyambungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira sampai di sini sudah paham belum? Insya Allah paham. Setelah kita mengetahui dengan Tuhan walaupun belum sempurna, karena harus tahu dan mengerti tentang sifat-sifat Allah yang 20, ya, sifat-sifat mustaqil Allah yang 20 dan lain sebagainya. Ini sebagai mukadimah saja. Kita yang kedua harus tahu tentang siapa Muhammad Rasulullah itu. Siapa Nabi Muhammad itu? Allah mengatakan, aku tercipta dengan aku sendiri. Tidak ada yang menciptakan aku selain aku. Tapi kalau Nabi Muhammad yang menciptakan siapa? Allah. Pertama, bahannya apa? Nur. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan nur, yaitu cahaya. Satu titik cahaya. Di dalam tafsir itu, dalam proses 1 minggu, kalau nggak salah, berputarlah cahaya itu, terciptalah alam. Terciptalah isinya, pohon dan lain sebagainya. Nah, sebelum terciptanya alam itu, Allah sudah punya kehendak mau menciptakan Muhammad, Nabi Muhammad, belum menciptakan alam. Nur, jadi nurullah itu dasar dari ciptaan makhluk. Jadi makhluk. Selain Allah itu makhluk. Nah, yang pertama yang akan diciptakan oleh Allah sebelum alam itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi kenapa lahirnya setelah sekarang Nabi yang terakhir, bukan sebelum Nabi Adam? Ada satu hadis. Kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana abul arwah wa Adam abul bashar. Saya ini bapaknya ruh. Sedang Adam bapaknya manusia. Ini ya tahu bedanya Adam dengan Muhammad, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disebut Abul Arwah, bapaknya ruh. Karena sebelum menciptakan langit dan seisinya, bumi dan langit seisinya, ruhnya Nabi Muhammad sudah ada, yaitu yang berbentuk cahaya. Yang ada di dalam Al-Quran itu huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Itu maksudnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nur, anta nurun fawqa nurin, nur di atas nur. Cahaya. Kalau kita melihat dari satu makalah yang lain, al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Ila yubda li asy. Ilmu itu cahaya. Makanya kalau orang bodoh itu disebutnya gelap. Orang pintar disebutnya terang. Nah, Nabi itu, lahirnya Nabi itu membawa dari alam kegelapan menjadi alam terang benderang. Itu maksudnya ilmu. Pak, kalau Bapak mau ke Surabaya, belum pernah melihat Surabaya, belum pernah ke Surabaya, disuruh oleh seseorang pergi ke Surabaya atau Bapak pergi ke Surabaya, kira-kira gimana? Udah ada bayangan belum? Belum kan, gelap. Surabaya kayak apa sih? Gimana sih? Ya kan? Karena nggak ada ilmu. Tapi yang berilmu nggak pakai tanya-tanya, berangkat. Saya tahu harus naik bis, naik kereta, naik pesawat dan lain sebagainya. Ntar turun di sono udah tahu, sampai sono kemana tahu. Itu tahunya itu adalah cahaya yang ada di dalam hati kita. Al-ilmu nur wa nurullahi la yubda li asy. Dan nurnya Allah itu tidak mengantarkan kita kepada berbuat maksiat. Nurullah la yubda li asy. Nurnya Allah. Ilmu semua nur. Tetapi tidak semua ilmu yang membawa ke kebenaran. Kalau nurnya Allah, cahayanya Allah, ilmunya Allah akan mengantarkan kita kepada yang benar. Maka kembali bahwa menuntut ilmu yang pertama wajib bagi umat manusia adalah mengetahui tentang Tuhan dengan seyakin-yakinnya. Ulangi, awwalu wajibin alal insani. Coba. Awwalu wajibin alal insani. Madam, boleh. Awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi biistiqoni. Anak-anak bapak, adik bapak, saudara bapak, ponakan bapak ditanya, Tuhan ada enggak? Ada. Ada di mana? Di sono, di atas katanya. Biasanya orang kalau ditanya Tuhan di mana, kok di atas. Jangan salah. Tidak di mana-mana, karena Tuhan tidak butuh tempat, nggak di atas, nggak di bawah, nggak di mana.
Tuhan seperti apa? Tidak seperti apa-apa. Karena yang ada di bumi dan langit ini adalah ciptaan Allah, nggak mungkin sama dengan Allah. Apalagi diumpamakan, digambarkan dengan patung misalnya. Ada kan agama yang menyembah Allah katanya, tapi Tuhannya digambarkan dengan patung. Nggak boleh, musyrik namanya, ya kan? Tidak boleh. Tuhan tidak seperti apa-apa. Dia seperti apa? Tidak seperti apa-apa. La tatafakkaru fi dzatillah, walakin tatafakkaru fi khalqillah. Janganlah engkau berpikir tentang zat Allah, tetapi berpikirlah apa yang diciptakan oleh Allah. Kalau mikirin zat Allah nggak bakal ketemu. Kelas Nabi Musa aja nggak ketemu, kelas Nabi Muhammad ya. Satu-satunya Nabi yang bisa ketemu langsung dialog dengan Allah adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj. Jadi kita jangan memperdalami atau mikirin seperti apa Allah. Jangan, nggak boleh. La tatafakkaru. Nggak boleh memikir-mikir zat Allah itu seperti apa. Walakin tatafakkaru, tetapi berpikirlah kalian fi khalqillah, apa yang diciptakan oleh Allah. Memikirkan tentang apa yang diciptakan oleh Allah juga namanya ibadah. Ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkholwat di Gua Hira, saat itu baginda memperoleh wahyu yang pertama yang berbunyi surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu bacalah. Maksudnya apa? Baca Al-Quran yang tersurat dan bacalah alam yang tersirat. Makanya sewaktu-waktu Rasulullah itu waktu berkholwat di Gua Hira, satu saat keluar dari gua melihat alam, melihat kehidupan manusia, melihat laut, masuk lagi ke dalam, baca Iqra, keluar lagi lihat. Jadi Iqra itu maknanya bacalah yang tersurat dan yang tersirat. Membaca anaknya, ini anak ini modelnya bandel nih misalnya, ini anak ini modelnya pinter nih, anu begini-begini, ini pohon ini mengandung ini nih, pohon ini mengandung ini jalan begini, begitu itu namanya membaca alam. Lebih dalam lagi membaca hati, membaca tingkah laku manusia. Ada yang lebih dalam lagi membaca pikiran orang, ya. Nah itu dari Iqra saja sudah luas maknanya. Maka kita jangan tinggal atau malas membaca dan membaca. Sekarang ini Islam sedang bangkit, betul kan? Sedang bangkit. Gara-gara awalnya perang di Palestina, ya kan, dimusuhi oleh Israel dan Amerika. Apa yang terjadi? Allah mengutus bala tentara. Palestina terjadi itu burung ababil turun, ya. Allah nggak terima umat Islam dihina. Allah nggak terima negaranya dijajah oleh Israel, oleh Amerika dan lain sebagainya. Itu bukti bahwa Allah itu ada. Itu bukti bahwa Allah itu berkehendak. Itu bukti bahwa Islam itu benar karena dibela oleh Allah. Kejadian di Amerika baru mau mengajak Donald Trump, akan saya ratakan umat Islam di Palestina.
Indonesia suruh pindahin penduduk Palestina ke Indonesia ke Arab Saudi karena Palestina akan dikuasai oleh Amerika. Berapa hari kemudian pasukan Allah turun, diberikan kebakaran. Ya, diselidiki oleh Amerika, nggak ketemu dari mana dasarnya awal kejadian kebakaran itu. Ternyata dari burung ababil. Burung ababil terbang mengambil batu kecil dari neraka, dilemparkan jadi terbakar. Itu sejarahnya, awalnya sejarahnya lahirnya Nabi di Mekah, terjadilah serangan dari Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Karena nabinya masih kecil, baru lahir, Allah turunkan langsung burung ababil. Ambil batu tuh burung, bawa, hancurkan, dibom kalau istilah zaman sekarang. Kebakar. Tentaranya kebakar, gajahnya kebakar, semua kalah dengan burung ababil. Dan nggak bisa dimatiin apinya itu. Yang disiram dengan air, dengan apa, dengan obat. Karena itu batu ngambil dari neraka. Itu satu bukti. Maka bagi orang yang berpikir di luar Islam, orang di luar Islam, orang kafir atau orang ateis, orang Buddha, orang Hindu, oh iya, burung aja membela umat Islam. Allah itu benar ada, Islam itu agama yang benar. Makanya banyak yang masuk Islam. Itu kalau akalnya dipakai kita ini, kenapa di Indonesia yang sudah ratusan tahun mempelajari agama Islam tidak seperti hebohnya orang Amerika, orang Cina, orang India, mana yang masuk Islam yang mengakui benar. Benar ini. Tuh. Karena akalnya dipakai, karena kita nggak memakai. Ad-dinu huwa al-aqlu. Agama itu adalah akal. Kita menjalankan agama itu harus menggunakan akal. Apa bedanya akal dengan pikiran? Kalau orang ateis yang digunakan pikirannya bukan akalnya. Tapi kalau orang Islam menggunakan akalnya, bukan pikirannya. Bedanya, akal itu adalah pikiran dan perasaan. Makanya orang Barat kalau nggak pakai perasaan, dia pakai pikiran doang. Ada kan di film-film tuh yang duduknya kakinya di meja ya, enak aja lagi mau duduk kaki taruh di meja. Karena nggak punya perasaan, akalnya nggak dipakai. Kalau orang Islam harus pakai akal, jangan pakai pikiran saja. Pikiran dan perasaan, maka diharuskan ngaji rasa. Dipukul itu sakit nggak? Sakit. Ya jangan mukul orang. Namanya ngaji rasa. Nyindir orang yang disindir sakit nggak? Sakit. Ya kita jangan nyindir orang, kita disindir aja sakit. Itu namanya ngaji rasa. Orang di istri ini marah-marah, dimarahin lagi, hanya berantem, terjadilah sakit menyakiti. Nah ini, apa tujuannya? Umat Islam suruh belajar dan mempelajari Al-Quran adalah untuk tuntunan kehidupan. Untuk agar umat itu dalam menjalani hidup ikuti petunjuk Allah. Kalau kita beli mobil, Pak, mobil baru, ada buku petunjuknya nggak? Ada kan? Yang bikin buku petunjuk siapa? Perusahaan. Kalau kamu beli Innova, cara menggunakannya begini-begini adanya kan? Kalau rusak ininya anu-anunya ada petunjuknya.
Alam ini ciptaannya Allah. Sangat wajarlah kalau orang yang hidup di alam itu dikasih petunjuk oleh Allah. Yang berhak memberi petunjuk kepada manusia ini Allah, karena Allah yang menciptakan alam. Masuk akal? Kenapa minta petunjuknya kepada profesor-profesor ateis yang nggak percaya sama Allah? Karena dia nggak percaya bahwa Allah yang menciptakan alam semesta. Ngaku pinter dan lain sebagainya, begitu didebat hanya sama anak kecil 5 tahun aja tentang Tuhan kalah, ya kan? Bisa terbukti. Ternyata Islam itu benar. Ternyata Islam itu benar. Mu'allaf lah dia baca syahadat. Sekarang udah jutaan manusia di dunia ini yang tertarik dengan kebenaran daripada agama Islam. Kita yang sudah jadi orang yang sudah Islam harus bersyukur, alhamdulillah sudah mendapat hidayah. Ini kalau dipanjangin udah berapa jam ini, udah lama ya? Kira-kira udah cukup kali? Sudah? Sampai di sini kurang lebihnya. Saya kalau sudah ngomong 2 jam insya Allah kuat. 3 jam kuat, tadi kasihan bapak-bapak besoknya pada kerja ya. Itu. Dan ini baru secuplik ilmu tentang Tuhan, baru kulitnya. Jadi masih banyak yang harus. Ini modal awal kalau kita ibadah nggak tahu Tuhan, nggak tahu Nabi Muhammad, nggak tahu yang lain, ibadahnya gimana? Membayang ada ruku, ada sujud, hormat, ada siapa Tuhan yang Tuhannya aja masih ragu, gimana sholatnya diterima? Saya sengaja awal pengajian ini membahas tentang Tuhan, karena ini modal pertama untuk manusia harus tahu tentang Tuhan. Awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bihtiqoh. Satu syair saja. Minta maaf kurang lebihnya bila mana ada kekurangan dan kesilapan, minta dibukakan pintu maaf karena memang al-insan masalul khototi, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman.